Contoh yang nyata, lihat ini. Almarhum wal maghfurlah Abuya Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun, saat dimana beliau merintis pondok Dalwa ketika tahun 83-an lewat, beliau masih gali lubang, tutup lubang. Ada badannya apa? Tahun itu beli atau lalu lintas tuh di awal-awal sampai sekarang ada lagi nomor besar. Saya kong menjaga awal-awal juga sudah bukan kalau di awal-awal kayak alamiah ya, alamiah awal-awalan. Di awal-awal itu maksudnya, nah santai-santai gitu. Jadi orang yang lagi jadi orang ini, nah jadi kalian orang ini. Nah zaman itu beliau gali lubang, tutup lubang, artinya susah. Masalah duit beliau uyuh pada zaman itu. Tapi kadar sedekah beliau makin meningkat. Setiap malam Abuya Hasan itu cecarian untuk berbagi kepada sesama. Kadang bagi nasi, kadang bagi duit, tukang becak, dibalik miskin, fakir miskin, para pengemis, orang-orang yang guru di emperan, itu dibagi miskin hari malam. Dan itu dibuktikan oleh beliau. Berkat beliau rajin sedekah, Allah angkat beliau daripada kesusahan-kesusahannya. Sampai akhirnya beliau bisa memiliki pondok yang sekarang begitu megah dan mewah. Ya Masya Allah, santrinya belasan ribu. Masya Allah, dari tingkat paling bawah sampai kuliahannya belasan ribu. Modal pertama beliau rajin sedekah. Sampai beliau punya istilah akhrij ma fil jeb yatika ma fil ghaib. Keluarkan yang dalam kantongmu, maka akan datang sesuatu nan ada di sangka-sangka. Itu berkat sedekah. Makanya dia, ayo rubah pola sedekah kita. Biasanya hari Jumat mencari duit pacar, Jumat kayaknya ada lagi. Mama, ada duit nang Sadam. Rajin duit pacar. Ini tak sadar, artinya ada pacar benar. Berapa? Biasanya 2.000, tingkatkan 10 kali lipat, 20.000. Jumat kita mau buat di celengan. Anda langsung 100.000 asam balik ya. Kalau menyatakan jujur pulang awalnya, gas sudah habis di rumah, nyumbang 100.000 nyokap. Akhirnya ambil aja yang setengah. Ayo pegawatan menaikkan kualitas ibadah itu pegawatan. Jangan langsung banyak, sampai salajur. Itu ada rame mereka. Tapi kita menaikkan pegawatan asalnya 2.000. Jadikan 10.000, jadikan 20.000, terus istiqomahkan. Rasa nyaman sudah, naikkan 50.000, 100.000. Semakin besar kadar sedekah dia, insya Allah pintu rezeki dia makin terbuka lebar dan nyaman sampai kepada dia. Yakin apa kata? Yakin apa kata? Dengan sedekah rezeki mudah sampai kepada kita. Yakin apa kata? Nah, kalau yakin jangan ragu-ragu urusan sedekah. Jangan orang mencari duit pacar. Anda masuk surga sudah Firdaus. Ini makan doa bagus ya, mak ada mawadah. Cuma kita sesuai dengan keadaan. Orang kalau ada menerima kalau om. Ada menerima kalau om. Menyumbang 2.000 minta surga Firdaus. Kan asa kayak apa ya? Itu nah asa terlalu murah lah kayak mana. Ayolah keluarkan yang artinya memang yang kita cintai, yang artinya maulah perasaan hati kita lebih berat. Awalnya kita mencoba ini untuk diberikan. Sesekali juga memberikan yang dicintai itu selendang rasa kita banget. Sayangnya seorang diri selendang. Tapi karena demi amal, selendangnya diberikan. Itu namanya lantana lulirwa hatta tuhibu bima tuhibun. Tidak mencapai kepada status kebaikan kecuali orang itu bisa memberikan apa yang dicintainya.
Awak memberi kayak itu masuk dah makom abrol begini. Wah, masya Allah dah. Itu sebagaimana Sayyidina Abu Talhah dulu waktu beliau di taman di belakang rumah Nabi itu kan ada taman, airnya segar dan Nabi ketujuh minum di sumur tersebut, bayunya itu nyaman, Nabi ketujuh. Lalu turun ayat lantana dirlahat tanubikum bimatubibun, maka Abu Talhah memberikan sumur itu kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal dicintai Sidin, diberikan Sidin lawan Rasulullah. Bahkan sumur itu masih ada tandanya sampai ini. Kalau kita ke Masjid Nabawi, masuk di pintu 21 dan pintu 22, di tengah-tengahnya ada marmer berbundar. Buka hambalnya, ada marmer berbundar. Itu bekas sumur namanya Birha. Sumur Abu Talhah yang diberikan karena setelah turunnya ayat lantana lalu Birha itu tadi. Nah, itu orang dulu sedekahnya Masya Allah. Nah, kita bagaimana melalui sedikit demi sedikit. Sayyidina Utsman bin Affan sugih tapi pemurah. Nah, beliau mengatakan, memberikan pesan kepada kita berdaan, ini yang harus kita bawa pulang, ini yang harus kita renungkan untuk pribadi kita masing-masing. Kata beliau, ad-dunya khadiratun qad syuhiyat ilan nas wa ma la ilaiha katsirun minhum. فلا تركنوا إلى الدنيا ولا ترجعوا بها فإنها ليست بثقة واعلموا أنها غير تاركة إلا من تركها. الدنيا خضراء kata beliau. Dunia itu hijau. Istilahnya itu dunia ini disebut sedikit diistilahkan hijau. Qad syuhiyat ilan nas. Banyak manusia yang tergiur kepada dunia karena saking indahnya ini dunia, diolah seakan-akan dunia itu begitu indah, begitu nyaman, begitu nikmat, sehingga manusia banyak tergiur hatinya. Wa ma la ilaiha katsirun minhum, dan banyak hati manusia yang condong kepada dunia. Banyak hati manusia yang condong mencintai dunia. Maka pesan Sayyidina Utsman, karena kebanyakan manusia seperti ini, fala tarkanu ila dunya, janganlah kalian condong kepada dunia, wala tasibu biha, jangan pula kalian bergantung kepada dunia. Fa innaha laysat biqatin, karena dunia itu bukan pegangan yang kuat. Jangan diikuti ya sini. Karena dunia itu bukan pegangan yang kuat bagi kita. Wa'lamu annaha ghairu tarikatin illa man tarakaha, dan ketahuilah bahwa dunia tidak akan meninggalkan kecuali bagi orang yang meninggalkannya. Kalau dia paham, dunia ini kata Sayyidina Utsman diulah oleh Allah Ta'ala memang indah dipandang mata. Kita melihat ini nyaman banget. Kebanyakan manusia itu condong hatinya merasa nyaman dengan dunia. Melihat orang rumah mewah, hati kita merasa nyamannya lah orang bisa rumah mewah, nyamannya lah orang bisa satpam banyak, nyamannya lah orang bisa membantu banyak, nyamannya lah orang bisa duit banyak, nyamannya lah orang bisa ini banyak. Itu semua kecenderungan hati kita rata-rata kayak gitu. Lawan dunia nih. Maka kata Sayyidina Utsman, karena kebanyakan hati manusia dicondong kepada dunia, ayolah kita belajar jangan mencondongkan hati kita kepada dunia. Fala tarkanu ila dunya, jangan mencondongkan hati kita kepada dunia, dan jangan sampai maulah dunia itu jadi pengikutan kita. Nah, sekarang kita lihat, kita teliti di mana-mana, banyak manusia yang hidupnya berikut lawan dunia. Ulun tak takut lawan dia. Apa perasaan hati dia saat dia kada berduit? Jawab jujur. Jawab jujur. Halo, Bu. Oh dia. Bilang dia merahatan kada berduit atau laki dia kada berduit, apa perasaan hati dia?
sakit, galau, sedih, mamau, nyanyuk, error, lobet, betray, ngaluh kepala. Makanya tambah sakit kepala itu berapa kabar Soekarno Hatta ambil saya kepala dia. Saat pian kada berduit, saat manusia kada berduit pasti hatinya rata-rata galau. Sekarang apabila pian rahatan dapat duit, apa perasaan hati dia? Senang, himong, gembira, alay, puji,